Om Swastiastu. Sebelumnya di sini saya Madeni Kenovianti dari kelas 4C dengan NIM 2015091064. Di sini di video ini saya akan membahas mengenai arsitektur enterprise SPTI, tepatnya pada bagian materi value chain. Sebelum ke pembahasan yang lebih mendetail di sini perlu diketahui mengenai apa itu value chain. Nah, value chain sendiri menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2000, value chain mengidentifikasikan dan menghubungkan berbagai aktivitas strategik di perusahaan. Nah, dengan adanya value chain ini, perusahaan dapat mengidentifikasikan mengenai peningkatan value yang bisa didapatkan dari pelanggannya. Selain itu juga bisa mengidentifikasikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap bisnisnya. Nah, biaya yang dikeluarkan ini dengan menggunakan value chain bisa saja mendapatkan biaya yang lebih murah atau menurunkan biaya yang sebelumnya digunakan oleh perusahaan. Nah, selain mengenai peningkatan value pelanggan dan penurunan biaya yang dapat dilakukan, di value chain ini juga bisa memberikan pemahaman kepada perusahaannya secara lebih baik mengenai hubungan antar perusahaan dengan suppliernya, dengan pelanggannya, dengan perusahaan lainnya di bidang industri. Kemudian ada analisis value chain, di mana analisis value chain merupakan alat analisis yang berguna untuk memahami aktivitas-aktivitas yang membentuk nilai suatu produk atau jasa dan digunakan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya dalam mencapai suatu unggulan yang kompetitif. Nah, dapat disingkat lagi mengenai analisis value chain ini, merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu nilai bagi pelanggan perusahaan tersebut untuk mencapai suatu keunggulan yang kompetitif. Nah, selanjutnya, di mana, siapa, dan kapan perusahaan melakukan value chain. Nah, value chain sendiri digunakan oleh suatu perusahaan dalam mengidentifikasi posisi perusahaan dan menganalisis aktivitas-aktivitas yang ada dalam rantai nilai serta mengurangkan atau mengeliminasi aktivitas yang tidak menciptakan nilai tambah pada produk atau jasa. Nah, jadi dengan value chain ini, siapa dan di mana serta kapan melakukan value chain ini ketika suatu perusahaan ingin atau sedang mengidentifikasi posisi perusahaan dan melakukan analisa terhadap aktivitas-aktivitas yang ada dalam rantai nilai atau value chain serta mengurangkan atau mengeliminasi aktivitas yang tidak menciptakan nilai tambah pada produk atau jasa. Jadi ketika aktivitas pada suatu organisasi ini sudah tidak memiliki nilainya, di value chain ini perusahaan bisa mengidentifikasi mana saja aktivitas yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak menghasilkan nilai tambah pada produk atau jasa mereka. Nah, ketika aktivitas tersebut sudah tidak menghasilkan nilai, maka aktivitas tersebut dapat dieliminasi oleh perusahaan tersebut. Mengapa perlu melakukan value chain? Nah, selanjutnya saya membahas mengenai kenapa value chain ini perlu dilakukan pada suatu perusahaan. Nah, perusahaan memerlukan suatu strategi dalam menentukan keunggulan kompetitif dan menemukan cara untuk mencapai keunggulan. Perusahaan juga perlu mengembangkan kompetensi di perusahaannya, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang secara khusus tercermin dalam keahlian teknologi dan produksi.
Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai pengertian atau definisi dari value chain dan analisis value chain. Jadi di sini kenapa suatu perusahaan itu perlu melakukan value chain terhadap perusahaannya. Jadi karena perusahaan ini baik sekarang maupun nanti tentunya memerlukan suatu strategi mengenai bagaimana suatu perusahaan itu tetap unggul dalam kompetitif dan menemukan cara untuk mencapai keunggulan tersebut. Selain itu juga perusahaan perlu mengembangkan kompetensi perusahaan, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang secara khusus tercermin dalam keahlian teknologi dan produksi. Nah, jadi pengetahuan dan keterampilan yang secara khusus tercermin dalam keahlian teknologi dan produksi ini tentunya memiliki ciri khas masing-masing terhadap perusahaannya. Antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya tentu memiliki ciri khas yang berbeda antara pengetahuan dan keterampilan bagi pekerjanya maupun hal-hal lainnya. Nah, jadi dalam value chain ini, dengan value chain ini, maka perusahaan dapat mengatur strategi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya nanti untuk mencapai suatu keunggulan yang kompetitif. Nah, berikutnya bagaimana teknik melakukan analisis value chain. Jadi di sini saya membagi 3 langkah dalam melakukan analisis value chain. Yang pertama, identifikasi aktivitas, di mana aktivitas yang diidentifikasikan dalam suatu teknik value chain ini itu mengenai apa saja yang dilakukan dalam suatu proses bisnis di perusahaan. Kemudian identifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu mengenai identifikasi aktivitas, identifikasi cost driver, dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama, identifikasi aktivitas. Nah, di identifikasi aktivitas ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Nah, aktivitas primer yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan fisik produk, penjualannya, dan pendistribusiannya ke para pembeli, dan servis setelah adanya penjualan. Nah, dalam aktivitas primer ini dapat dikatakan sebagai aktivitas utama dalam suatu organisasi. Aktivitas penciptaan produk, penjualan, pendistribusian, servis pada penjualannya, maupun tambahan yaitu marketing yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk yang mereka miliki atau mereka produksi. Nah, jadi aktivitas primer ini mencakup mengenai aktivitas utama dalam suatu bisnis di perusahaan. Kemudian aktivitas pendukung yaitu membantu perusahaan secara keseluruhan dalam mendukung aktivitas utama. Nah, ketika aktivitas utama seperti yang saya jelaskan tadi yaitu mengenai penciptaan produk, penjualan, pendistribusian, servis setelah adanya penjualan, dan marketing. Untuk melakukan itu semua tentunya perusahaan memerlukan dukungan berupa sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Nah, aktivitas pendukung ini dapat berupa bagaimana perusahaan dapat merekrut karyawannya yang di mana saat merekrut itu mungkin dilakukan seleksi yang tepat dalam memilih karyawan di masing-masing divisi yang dibutuhkan. Selain perekrutan juga bisa berupa bagaimana si perusahaan ini dapat menjaga karyawannya agar tetap termotivasi dan karyawan-karyawan yang memang memiliki potensi untuk dapat membantu perusahaan mengembangkan bisnisnya itu bisa dipertahankan oleh perusahaan ini.
baik dengan cara memberikan penghargaan ataupun memberikan dukungan-dukungan lainnya dalam mengembangkan skill ataupun pengetahuan yang dibutuhkan oleh si karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi dalam identifikasi aktivitas ini dapat dikatakan bahwa dengan melakukan identifikasi aktivitas dapat diketahui mengenai karakteristik utama dari perusahaan itu, seperti apa yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut dan bagaimana perusahaan tersebut mengelola bisnisnya. Nah, yang kedua, identifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai. Cost driver ini dapat didefinisikan sebagai faktor yang mengubah jumlah biaya total. Nah, maksudnya itu dalam identifikasi cost driver ini dilakukan identifikasi aktivitas yang dimana perusahaan mempunyai keunggulan biaya baik saat ini maupun keunggulan biaya potensial. Maksudnya itu ketika setelah melakukan identifikasi aktivitas, tentunya ada biaya-biaya tersendiri dalam setiap aktivitas yang ada di perusahaan. Nah, setelah diidentifikasi aktivitas tersebut, nantinya dalam identifikasi cost driver ini akan mengidentifikasikan lagi mengenai biaya-biaya unggulan yang ada dalam perusahaan. Nah, di mana biaya unggulan ini nantinya akan dapat maksudnya itu biaya unggulannya ini bisa saja seperti dikurangi ataupun diefisienkan lagi mengenai pengeluarannya ataupun penganggaran biayanya. Jadi ketika melakukan identifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai, nah itu akan menghasilkan biaya yang sesuai, biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan keunggulan kompetitif. Nah, di mengembangkan keunggulan kompetitif ini ada 3 bagian lagi, yaitu identifikasi keunggulan kompetitif, identifikasi peluang terhadap nilai tambah, dan identifikasi peluang dalam mengurangi biaya. Identifikasi keunggulan kompetitif. Identifikasi keunggulan kompetitif ini mengidentifikasikan mengenai apa saja keunggulan dari suatu perusahaan yang dapat menjadi keunggulan kompetitif strategik sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan industri saat ini. Kemudian identifikasi peluang terhadap nilai tambah. Analisis aktivitas nilai dapat membantu mengidentifikasikan aktivitas di mana perusahaan dapat menambah nilai secara signifikan untuk pelanggan. Nah, jadi dalam aktivitas nilai ini nantinya akan membantu perusahaan dalam mengukur peluang terhadap nilai tambah, yaitu berupa bagaimana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan pelanggan ini dapat menjadi nilai tambah terhadap perusahaan ini, sehingga dapat menimbulkan peluang untuk mendapatkan nilai tambah dari si pelanggan. Nilai tambah yang dimaksud ini berupa misalnya si pelanggan ini memerlukan layanan berupa anggap saja berupa konsultasi sistem informasi. Konsultasi sistem informasi. Nah, karena dalam suatu perusahaan ini belum menyediakan layanan tersebut, maka karena terdapat masukan dari si pelanggan,
mengenai kebutuhan mereka, itu perusahaan bisa saja menambahkan layanan baru pada perusahaannya, yaitu layanan konsultasi sisa informasi. Nah, bagi pelanggan yang memang membutuhkan itu, ataupun pelanggan yang memberikan masukan tersebut, baik itu pelanggan yang sudah memberikan masukan maupun pelanggan yang akan menggunakan di kemudian hari, itu bisa memberikan feedback berupa penilaian yang baik terhadap perusahaan karena telah mendengarkan atau telah memperhatikan kebutuhan pelanggannya. Nah, itu bisa menjadi peluang nilai tambah bagi perusahaan tersendiri. Kemudian bagian yang ketiga yaitu identifikasi peluang dalam mengurangi biaya. Nah, dalam suatu perusahaan mungkin saja bisa melakukan pengurangan biaya dalam suatu aktivitasnya. Ini bisa saja terjadi dan mungkin umum terjadi pada suatu perusahaan-perusahaan. Nah, mengurangi biaya ini bisa lebih bagus dalam perusahaan karena selain hemat, itu bisa biaya yang lebihnya itu bisa digunakan lebih baik ke aktivitas yang lebih membutuhkan biaya tambahan. Nah, jadi perusahaan ini perlu mengidentifikasi mengenai peluang-peluang apa saja yang mungkin atau dapat mereka lakukan untuk mengurangi biaya pada suatu aktivitas di perusahaan mereka. Nah, itu tadi mengenai bagaimana teknik melakukan analisis value chain secara keseluruhan, yaitu baik tahap 1, 2, dan 3. Baik, sekian mengenai value chain dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.